Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 69, Tanpamu Hidupku Benar-benar Hancur. Karya Via Raya. Kalian semua di mana sekarang? Setelah dengan susah payah beranjak bangun, Iko Sagon langsung keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Ia membersihkan luka di wajahnya dengan tisu. Namun sayangnya, manik mata kirinya tidak bisa terbuka karena banyaknya hantaman keras yang menimpanya. Ia tahu meskipun ia berusaha mengejar Wolf, ia tetap tidak akan sanggup mengejarnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi salah satu anak buahnya untuk memberi perintah. Kami sedang berada di markas, bos. Apa ada yang perlu kami lakukan? Apa kau bersama Bunglon? Iya, bos. Bagus. Katakan padanya untuk melacak keberadaan mobil Chessy. Saat ini istriku bersamanya. Jadi, Nyonya Theo sudah ditemukan? Ya, tapi dia pergi lagi. Jadi, cepat lacak keberadaan mobil Chessy agar aku bisa menyebut istriku pulang. Baik, bos. Setelah mengakhiri panggilan, Iko Sagon menyandarkan tubuhnya ke belakang. Seluruh tubuhnya terasa ngilu, tetapi tidak membuat semangatnya hilang untuk menyusul Theona. Mengingat wajah cantik istrinya yang beberapa menit lalu ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Sudah lama sekali tidak bertemu. Kenapa kau terlihat sangat cantik, Theo? Pria itu tersenyum seperti orang yang sedang kasmaran. Theona memakai gaun berwarna putih dengan rambut yang disanggul. Semua yang ada dalam diri Theona terlihat sangat sempurna dan tatapan sendunya membuat jantungnya seolah ingin melompat keluar. Alpa? Apa tadi anakku bilang namanya Alpa? Mungkinkah Alpagon? Astaga, kenapa aku berharap Theo menyelipkan namaku di belakang nama putra kami? Ia bertanya-tanya dengan senyum indah yang terpatri di wajahnya. Iko Sagon menutup wajahnya menggunakan telapak tangannya. Mengingat anak kecil yang mengenakan tuxedo hitam membuatnya merasa malu karena sekaligus bahagia. Ia benar-benar merasa sangat bersalah karena dulu tidak menginginkan kehadirannya. Maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa aku jadi seceroboh ini. Lirik pria itu sambil menangis. Bertepatan dengan Iko Sagon yang mengambil nafas, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengangkat telepon dan tidak sabaran karena berpikir orang itu adalah Lion. Kemana Chessy pergi? Tanyanya tidak sabaran. Mobil Chessy mengarah ke sebuah villa, bos. Di mana villanya? Villa milik keluarga Phoenix yang letaknya masih di kota ini. Setelah ini, saya akan kirim lokasinya. Ya, kirimkan padaku lokasinya secepat mungkin. Sepersekian detik kemudian, telepon berakhir dan Iko Sagon langsung menerima kiriman lokasi villa. Tanpa buang-buang waktu, ia lekas tancap gas dan pergi. Letaknya tidak jauh dari kediaman rumah turun-temurun keluarga Chandramawa. Mungkin sekitar 30 menit dan Iko Sagon bisa segera sampai di sana. Astaga, kenapa jalanan jadi padat begini? Keluh Iko Sagon karena padatnya lalu lintas. Pria itu berkali-kali menyuncet klakson dengan tidak sabaran. Melihat mobilnya yang tidak bisa berjalan membuatnya menurunkan jendela mobil.
Kemudian, ia menjulurkan kepalanya keluar sambil memperhatikan kondisi jalanan di depan. Astaga Tuhan, bagaimana bisa ada kecelakaan di saat mendesak seperti ini? Desis Iko Sagon kesal. Pria itu terus mendengus kesal sambil memukul-mukul klakson. Ia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Teona dan melampiaskan kerinduannya yang kian membuncah. Hingga 30 menit kemudian jalanan mulai lancar. Dan tidak lama ia sampai di depan sebuah villa yang cukup megah dengan gerbang yang menjulang tinggi. Ia turun dari mobil dan melangkah ke arah gerbang. Tangannya terlurul memencet tombol bel di gerbang bagian kiri beberapa kali. Namun sayangnya, tidak ada yang menanggapinya dari dalam. Iko Sagon sempat kesal dan berteriak memanggil nama istrinya. Akan tetapi, tetap tidak ada jawaban apapun dari dalam. Kau akan keluar atau aku akan memanggil anak buahku untuk menghancurkan rumah ini. Ancam Iko Sagon. Kau tahu kalau aku tidak main-main, Theo. Ancam pria itu lagi. Petugas keamanan tidak tahu betapa besar kekuatan Iko Sagon. Dia berjalan tergopoh-gopoh masuk ke dalam dan memberitahu tentang ancaman yang Iko Sagon lontarkan. Di dalam, Teona sedang memperhatikan putranya yang sedang sibuk bermain gelembung dengan Wolf di ruang tengah. Tiup lagi, Pak, gelembungnya. Alpa mau gelembung lebih banyak lagi. Teriak anak kecil itu sambil melompat ke sana kemari menangkap gelembung. Kurangi melompatnya, sayang, ujar Teona. Ia takut putranya akan terpeleset karena pecahan gelembung. Mama Cesi, tolong nyalakan kipas. Gelembungnya tidak mau terbang tinggi, ucap Alpagon. Siap, bos, balas Cassiopeia beranjak bangun dan menyalakan kipas. Kemudian ia berbalik dan mendapati penjaga rumahnya mendekat. Bu, panggil petugas keamanan pelan. Cassiopeia memberi tanda agar petugas keamanan itu menunggu. Aku mau ke dapur, apa ada yang mau aku bawakan minum? Tawar wanita itu berusaha mengelabui semua orang. Ia tahu ada yang tidak beres, jadi menyelesaikan masalah tanpa keributan. Tidak ada. Ya sudah, aku ke dapur dulu, pamit Cassiopeia. Tidak lama setelah Cassiopeia pergi, Alpagon membuka suara. Mami, Alpa haus, mau susu. Alpa mau susu? Sebentar ya, Mami buat dulu. Teona beranjak bangun dan keluar dari area ruang santai. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar suara seorang pria yang sedang berbicara. Ada seorang pria yang mengancam akan menghancurkan rumah ini, Bu. Saya sih biasa saja, tapi suaranya terdengar meyakinkan, ujar petugas keamanan. Apa dia Osa? Tanya Teona dengan tubuh yang bergetar. Theo, kau sedang apa di sini? Apa kau butuh sesuatu? Cassiopeia menghampiri Teona. Wanita itu berusaha mengalihkan perhatian Teona. Ia tidak ingin sahabatnya tahu bahwa Iko Sagon sudah berada di depan rumahnya. Karena hal itu akan membuat Teona semakin ketakutan. Tidak, Cesi, Osa ada di depan kan? Sangga Teona. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan manik mata yang berkaca-kaca. Ia tahu saat ini Iko Sagon sudah ada di depan rumah dan Cassiopeia berusaha menyembunyikan hal itu darinya.
Tidak, siapa bilang Osa ada di depan? Sangkal Cassiopeia berusaha tersenyum. Ia memaksakan senyumnya membuat Theona semakin membenarkan dugaannya. Kau tahu, semakin kau menyangkal, maka semakin membuktikan kalau Osa ada di depan. Theona tersenyum pahit mengetahui sahabatnya telah berbohong. Iya, Osa memang ada di depan, tapi kau tidak perlu khawatir karena aku akan menanganinya. Aku, Cassiopeia, merasa tidak bisa berbohong lagi. Jadi bagaimana, Bu? Biarkan pria itu tetap berada di luar atau kita bukakan pintu? Tanya petugas keamanan villa itu. Mendengar pertanyaan penjaga rumahnya membuat Cassiopeia geram. Pria itu benar-benar tidak bisa membaca situasi. Dengan susah payah ia meyakinkan Theona dan pria itu justru semakin memperkeruh keadaan. Ces, aku tahu Osa tidak main-main. Bagaimana kalau dia benar-benar menghancurkan rumah ini dengan memanggil anak buahnya? Panik Theona. Tidak, Theo. Aku tidak masalah kalau rumah ini hancur. Jadi kau tenang saja ya. Aku yakin Osa hanya sekedar mengancam. Balas Cassiopeia menenangkan. Tidak, Cassie. Aku tahu seperti apa Osa. Percuma kalau rumah ini hancur dan aku juga Alpa tetap akan dibawa pergi. Jadi biarkan saja aku menemuinya. Aku akan menanyakan apa yang dia inginkan. Setelah itu aku akan kembali lagi. Ujar Theona memutuskan. Kalau Osa tidak mau melepaskanmu bagaimana? Tanya Cassiopeia khawatir. Kau tenang saja, pokoknya apapun yang terjadi, aku akan mengatasi masalah ini. Aku titip Alpa sebentar dan jangan biarkan Wolf keluar. Aku tidak ingin melihat mereka berdua berkelahi lagi. Aku tidak ingin Wolf lebih terluka lagi karena aku. Jelas Theona yakin. Theo, lirik Cassiopeia menggenggam erat tangan sahabatnya sambil menggeleng pelan. Kalau seandainya aku tidak kembali, aku mohon selamatkan Alpa dan bawa pergi sejauh mungkin dari penglihatan Osa. Ujar Theona sendu. Setidaknya, ia harus berkata seperti itu agar Cassiopeia mempersiapkan segalanya. Mau tidak mau, Cassiopeia mengangguk dan Theona langsung beranjak keluar. Dengan langkah yang teramat berat, jantung yang berdetak tidak karuan, Theona menatap lurus ke depan. Aku bisa, aku yakin aku bisa menghadapi Osa. Batin Theona berusaha menguatkan. Langkah wanita itu tiba-tiba berubah cepat. Tidak ada keraguan sedikit pun dan wajahnya terlihat sangat tegas. Aura dingin terpancar hingga membuat area sekitar membeku. Wanita itu bersikap layaknya seekor singa betina yang berusaha melindungi anaknya. Theona mendorong pintu gerbang lebar-lebar. Terlihat Iko Sagon sedang berdiri di depan kap mobil sambil menumpuk kedua tangannya. Mendengar suara pintu yang terbuka, sontak Iko Sagon menoleh ke belakang. Ia melihat wanita cantik dan dengan berdiri tegap menatapnya. Melihat Theona ada di sana, raut wajah Iko Sagon berbinar dengan sudut bibir yang dinaikkan sempurna. Theo, lirih pria itu langsung berlari mendekat. Ia langsung memeluk Theona erat, berusaha melampiaskan kerinduannya. Kemana saja kau selama ini, Kau tahu, aku sangat merindukanmu, Theo. Tanya pria itu. Lepaskan aku, Osa. Seru Theona berusaha keras melepaskan diri. Tidak akan. Bertahun-tahun aku hampir kehabisan nafas mencarimu dan aku harus melepaskanmu begitu saja. Tidak, Theo. Tolak Iko Sagon menggebu. Tapi aku tidak bisa bernapas.
ujar Teona sambil memukul-mukul tubuh Iko Sagon. Benarkah? Iko Sagon menjauhkan tubuhnya dan menyentuh bahu Teona. Kenapa kau semakin cantik? Tanya pria itu sambil mengecupi setiap inci wajah Teona. Hentikan, Osa, seru Teona lagi. Namun lagi-lagi Iko Sagon tidak menghiraukan seruannya. Pria itu terus mengecupi wajahnya dan kembali memeluknya. Selain mengecup, Iko Sagon juga terus bergumam bahwa ia merindukan Teona. Bagaimana bisa aku berhenti? 6 tahun kau menghilang, Theo. Iko Sagon menjauhkan tubuhnya dan menyentuh jemari Teona. Aku tahu, tapi kepergianku selama 6 tahun ini sama sekali tidak ada pengaruhnya bagimu. Jadi jangan bersikap seolah kau merasa kehilanganku. Sergah Teona sambil menghempaskan tangan Iko Sagon kuat-kuat. Tentu saja aku kehilanganmu, Theo, ujar Iko Sagon sambil menatap Teona terkejut. Teona memundurkan langkahnya 3 langkah. Ia melipat kedua tangannya di depan sambil tersenyum sinis. Yang benar saja. Bagaimana mungkin kau akan kehilangan wanita yang tidak ada artinya sama sekali bagimu? Siapa bilang? Kau sangat berarti bagiku, Theo. Tanpamu, hidupku benar-benar hancur. Iko Sagon menatap Teona bingung. Ia merasa Teona yang ada di hadapannya kini bukan Teona yang ia kenal sebelumnya. Wanita itu benar-benar terlihat sangat berbeda. Benarkah? Teona berjalan memutari Iko Sagon. Meski hatinya sakit melihat wajah pria itu yang tertutup dengan luka, namun ia harus menjadi wanita kuat karena ada Alpagon yang membutuhkan perlindungannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.